sudah rame Mas Mbak Nana. Waduh, malah Mas Jabang Bayi ketinggalan berita tentang korupsi Harvey Muiz Timah itu ya Mbak, terkait Mbak Nana yang terlibat menerima sebagian korupsi 50 miliar. Soalnya kan kasus Timah ini muncul itu kan nggak lama kemudian ada kasus si Vina. Nama Jabang Bayi lebih terfokus kasusnya si Vina daripada kasus Harvey Muiz ini yo. Gak nyangka loh ada berita tadi dari akun TikTok yang mengatakan Mbak Nana itu menerima sebagian besar uang korupsi dari Harvey Muiz yang berjumlah 50 miliar. Tapi ya ini ada postingan lagi dari akun TikTok yang sama yang mengatakan kakak Mbak Najwa Shihab, si Najila Shihab itu yo terlibat korupsi proyek kartu prakerja yang berjumlah 5,6 triliun. Dia ini uang negara bisa dibuat bacaan orang-orang ya. Ini berita ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya apa enggak yo. Tapi ya ini loh yang kuherankan, ada misi terkhusus sendiri yo baca-baca ini yo. Itu Mbak Nana membuat narasi darurat itu ya hanya ingin melengsarkan kepemimpinan Pak Jokowi dalam masa 2 bulan ini yo. Ini baca makanya membuat postingan darurat itu yo. Tapi aku nggak menyangka loh, masa Mbak Nana orang yang kukagumi loh ya toh. Dari dulu itu aku mengagumi Mbak Najwa Shihab, dijuluki duta anti korupsi. Masa doyan uang-uang seperti ini sih? Ini bisa benar apa hoax ya berita-berita tentang ini. Aduh pusing Mas Jabang Bayi yo. Jika menurut kalian gimana lor? Tapi Mbak Nana ayolah come on speak up tentang berita-berita yang seperti ini. What? Ini bisa dipertanggungjawabkan nggak berita yang di-share oleh akun TikTok ini yang memberitakan tentang Mbak Najwa Shihab? Baca aja yo. Ternyata Najwa Shihab terima sebagian uang korupsi Harvey Muiz 50 miliar. Pantas saja buat narasi undang-undang darurat hanya untuk menutupi ini semua. Amazing sih. Ini berita hoax atau benar ya? Kok belum ada ya media nasional atau TV memberitakan tentang keterlibatan Mbak Nana yang menerima uang hasil korupsi tersebut yo. Waduh, hati-hati loh Mas Bro, ini nanti kalau hoax ya, tapi kalau beneran ya wah bakal jadi plot twist sih dibalik kasus Timah yo. Tapi kalau kita lihat dari Mbak Nana atau dari narasi itu sendiri yo nggak pernah bahas kasus korupsi ini yo. Kalau menurut kalian gimana loh tentang berita yang di-share oleh akun TikTok yang satu ini memberitakan tentang keterlibatan Mbak Nana yang menerima uang hasil korupsi dari suami Sandra Dewi tersebut? Benar atau hoax? Tolong tulis di kolom komentar. Surat terbuka untuk Najwa Shihab, si Ratu Nebeng, dan Duta Peringatan Darurat. Saya tantang untuk Mbak Najwa agar membuat berita tentang maraknya penangkapan para koruptor. Terutama harus membahas penangkapan Tom Lembong. Mbak Najwa, ayolah speak up. Jangan sembunyi terus. Coba bayangkan, andaikan dulu Abah Anies yang menjadi presiden dan Tom Lembong menjadi Menteri Perekonomian dan Perdagangan Luar Negeri, mau jadi apa negara ini? Hancur. Yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, ngomong-ngomong birahi siapa politik, saja yang pilkada bahasa tetap itu silahkan. Ya, Pak, direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa, kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi jangan kalau kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia di mana kau berada. Yang membuat kau makan, membuat kita makan. Guys, kalian udah denger nggak celetukannya Mbak Najwa Shihab? Dengerin ya. Akhirnya angkatan udara nggak jadi komersil ya. komersil. Iya, Saya sempat. kira naik komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih, makanya emang Mengantar langsung. mengantar langsung. Kalau nebeng kan ada orang yang lagi ke sana. Betul.
Nah, itu dia guys. Itu mungkin kalau kita mendengar secara sepintas, orang bisa mempersepsikan macam-macam guys. Karena yang namanya disebut nebeng itu bisa bercandaan, ya, ada istilah bercanda secara psikologis nih. Ada yang mungkin merendahkan, ya. Ada juga mungkin berpikiran bahwa ya memang orang itu sudah tidak dihargai. Bisa juga guys, jadi banyak sekali persepsi-persepsi yang akan muncul di permukaan karena yang berbicara itu adalah Mbak Najwa Shihab. Karena dulu kan sangat mendukung kan Bapak Jokowi. Nah sekarang ini di pemerintahannya Bapak Prabowo dia tidak mendapatkan apa-apa, menjadi wamen atau masuk ke kabinet pun juga tidak masuk. Entah kenapa, ada pertimbangan apa nih? Mungkin barangkali ada rasa kecewa atau apapun itu gitu ya. Jadi gini ya, kalau di dalam politik secerdas-cerdasnya kita bermain di sana. Kalau memang kita itu belum waktunya masuk ke dalam sebuah kabinet atau ke organisasi, ya sudah harus diterima. Karena yang namanya orang berpolitik itu semua faktor kepentingan. Di dalamnya itu gontok-gontokan akan mendapatkan posisi yang dia inginkan. Bisa sikut-sikutan di dalamnya. Nah, saya nggak ngerti nih tujuannya kemana. Tapi yang jelas dulu kan sangat membantu, sangat mensupport, sangat mendukung apapun itulah gitu ya. Namun sekarang kok bisa berbalik dengan bahasa yang agak kurang enak didengar. Seperti itu katanya netizen guys gitu. Nah, mungkin nih kalau didukung oleh teman-temannya yang tadi lagi ngobrol, mungkin dia lagi diskusi ya atau gimana gitu. Mungkin kalau iya tuh nebeng, mungkin digituin dia akan terus mengungkapkan. Tapi karena tidak didukung oleh teman yang ada di sekelilingnya, maka dia merubah, mengganti sebutannya itu loh gitu, bahwa iya kalau nebeng itu kan apalah bla 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 katanya gitu ya. Nah yang jelas di sini nggak perlulah kayak begitu lagi. Jadilah Najwa Shihab yang dulu, yang independen, yang memang benar-benar fokus kepada permasalahan mata Najwa, dan narasi itu keren banget. Nggak usah lagi bermain politik, jadilah pembicara saja, menjadi seorang wawancara yang luar biasa. Kalau menurut saya nggak usah berkepihakan kemanapun gitu, supaya netral. Karena seorang Najwa banyak fansnya, dan saya pun juga salah satu fansnya Mbak Najwa gitu. Saya juga nggak suka kalau Mbak Najwa itu banyak yang ngebully gitu, karena ya saya adalah bagian dari fansnya dia gitu loh. Ya oleh karena itu dijaga sikap dan bahasanya agar lebih adem, lebih tidak menjurus ke hal-hal yang negatif gitu loh kalau menurut saya. Jadi ini hanya sebagai masukan saja ya. Mudah-mudahan tidak lagi ada bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip menyudutkan seseorang, apalagi seorang pemimpin gitu. Mau dia naik pesawat jet ke, mau naik Hercules ke, mau pakai pesawat AU ke, atau komersial ke dan sebagainya, itu hak mereka. Hak prerogatifnya pemimpin kita, yang menentukan juga mereka. Jadi nggak perlu harus kita komentari, dan kita sebagai orang yang di luar, komentarnya hanya cukup kinerjanya saja. Nggak usahlah mengkritik-kritik yang kayak begitu. Sama, saya juga kalau dikritik nggak enak gitu loh. Saya pun juga tadinya mau masuk kabinet guys, tapi nggak jadi. Ya sudah, ya memang bukan rezekinya, mau gimana coba, ya kan? Ya udahlah, kita pentingkan yang penting hidup kita enak, sehat, bahagia. Udah, syukuri nikmat yang ada. Yang penting hidup bahagia, anak-anak sehat, saya sehat, dan semuanya luar biasa. Seperti itu. Oke guys, salam sehat dari saya, salam kesehatan mental, salam perdamaian. Lita Gading. Sekarang realitanya, kalau tidak punya darah politik, kalau tidak dekat dengan oligarki elit partai, kalau nggak punya uang atau logistik yang besar, sangat kecil kemungkinan bisa masuk jadi kandidat kepemimpinan di level apapun di negeri ini. Kalau bukan anaknya siapa, kalau bukan pamannya siapa, kalau bukan punya teman dekat di elit partai, anak muda tidak akan punya kesempatan itu. Jadi agenda mendesaknya itu bukan mempermudah, tapi mempermudah. Dan kalau kita bicara soal, dan ini bukan hanya di eksekutif loh, di legislatif, CSIS kemarin baru mengeluarkan hasil studinya. 138 dari 580 anggota DPR yang akan terpilih di 2024 ini,
itu terlibat dinasti politik. Spesifik bicara anak muda, lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5% itu terasosiasi dengan politik dinasti. Jadi ini bukan cuma kita bicara siapa yang jadi calon gubernur, wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden di berbagai level kepemimpinan apapun. Anak muda yang digadang-gadang, percuma kalau paman lu tidak punya kekuasaan, kalau bapak lu tidak punya kekuasaan, kalau kakek adik lu tidak punya kekuasaan, tidak punya duit. Bukan mempermudah, tetapi mempermudah. Itu kuncinya menurutku. Setuju. Dan itu Caucasian values. Peringatan darurat negara ini bukan milik dinasti Mulyono. Gagalkan pencalonan Kaisang, kawal keputusan MK. Sebenarnya barusan itu saya cuma cosplay. Tujuan yang utama adalah saya cuma pengen nanya nih, kemana kemarin orang yang teriak-teriak ada peringatan darurat? Kok hari ini nggak ada lagi tuh keluar peringatan daruratnya? Kita sama-sama tahu nih, karena ada fenomena baru-baru ini di DPR. Ada orang yang setelah berbicara dengan Ndoro Putri gitu kan, merelakan kursinya untuk diberikan ke pihak lain gitu. Setelah berbicara dari hati ke hati dengan Ndoro Putri, si orang yang awalnya terpilih ini mengatakan saya sepenuhnya menghargai dan patuh terhadap keputusan Ndoro Putri. Maka dari itu, saya mengikuti perintah Ndoro Putri karena Ndoro Putri yang membesarkan saya. Disinilah saya besar begitu. Ya sebenarnya kalau dibahas secara etika dan teknis di partai itu tidak masalah dan itu sah. Ya kalau kita pandang dari sistemnya, ya ini seperti sistem dinasti gitu loh ya. Partai ini, saya nggak sebut partai loh, nanti teman-teman yang nulisin di bawah partai siapa ini gitu kan. Kalau berdasarkan sistem, ini yang dikatakan sistem dinasti yang dia memilih secara aklamasi siapa yang harus duduk di kursi empuk itu. Padahal orang yang sebelumnya sudah ada terpilih, setelah berbicara dari hati ke hati, yang terpilih ini merelakan kursinya gitu ke orang yang sebenarnya tidak terpilih. Nah, sebenarnya nih, ini dinasti siapa sih? Ini dinastinya Mulyono apa dinasti-dinasti yang lain? Kira-kira negara ini punya dinasti Mulyono atau dinastinya Ndoro Putri sih? Kira-kira siapakah Ndoro Putri yang dimaksud? Media sosial kan juga sempat masif tuh postingan peringatan darurat, nggak? Saya masih peringatan darurat Garuda Biru. Anda kan sejak dulu kan memang aktif main media sosial, Kang. Anda sependapat tidak dengan peringatan Garuda Biru itu kan kreativitas dari warga yang mengkonsolidasi gerakan. Itulah tipe Gen Z hari ini yang kadang-kadang suka dikritik seolah-olah cuek. Sebenarnya nggak juga. Mereka tuh punya cara sendiri, logika sendiri dalam mengkonsolidasi sebuah gerakan. Bagi saya itu hanya bentuk kreativitas yang saya kira khasnya di zaman sekarang ya. Kalau dulu kan lewat selebaran gitu kan, sekarang lewat itu. Jadi saya kira ini bagus buat demokrasi dan hasilnya kan suara rakyat didengar. Yang tadinya DPR mungkin mau melakukan sebuah tindakan, akhirnya disesuaikan dengan yang di MK. Lah ini misi gagal. Niatnya mau membuat jebakan buat Kang Ridwan Kamil tentang peringatan darurat. Malah yo Kang Ridwan Kamil jawabnya dengan santai yo. Untung saja nggak kemakan jebakan dari Najwa Shihab yo. Kalau menurut kalian gimana loh pertanyaan Najwa Shihab ini terhadap Kang Ridwan Kamil? Adakah mau mencari unsur yo agar Kang Ridwan Kamil tersebut terpleset? Tapi ya yang kuherankan, siapakah orang yang pertama kali menyebar isu peringatan darurat di media sosial? Kok bisa-bisanya ya si Najwa ini membuat pertanyaan terhadap Kang Ridwan Kamil? Tolong tulis di kolom komentar apa maksud dan tujuan Najwa Shihab mempertanyakan peringatan darurat terhadap Kang Ridwan Kamil. Najwa Shihab dan sejumlah selebritis Indonesia sedang jadi sasaran kecaman sebagian netizen Indonesia.
Mereka dikecam gara-gara diam saja soal penunjukan Romi Soekarno sebagai anggota DPR. Anda tahu kan kasus Romi, caleg PDIP yang diberi hadiah kursi di parlemen berkat keputusan Bu Mega. Pengangkatan Romi adalah sebuah skandal luar biasa dalam politik Indonesia, tapi tak dikomentari Najwa. Diamnya Najwa ini jadi masalah, karena sebelumnya, Agustus lalu, dia menjadi tokoh utama dalam aksi peringatan darurat melawan DPR. Jadi dulu sangat heroik, sekarang kok bungkam. Najwa patut dicatat karena melalui media, dia berhasil membangun pendapat publik secara signifikan. Apalagi, penyebaran peringatan darurat mendapat dukungan dari puluhan artis lainnya. Panji menulis, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, presidennya gemoy, pemerintahnya goyang. Joko Anwar menulis, Pak Jokowi sudahlah Pak. Reza Rahadian bahkan muncul dan berorasi di depan massa beserta aksi unjuk rasa di depan parlemen. Tapi kini, gambaran luhur itu memudar ketika Najwa dan kawan-kawannya memilih diam melihat bagaimana Romi Soekarno menjadi anggota DPR. Romi Soekarno masuk parlemen karena dua nama caleg yang memiliki suara lebih besar darinya, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, diperintahkan mundur oleh PDIP. FYI, Romi ini adalah cucu Soekarno dan keponakan Megawati. Jadi, dua caleg terpilih PDIP itu harus mundur agar Romi yang datang dari dinasti Soekarno bisa masuk parlemen. Arteria Dahlan yang sudah berulang kali masuk DPR menyatakan kepada publik bahwa dia mundur karena diminta partai dan diminta langsung oleh Romi. Arteria mengatakan dia itu kan menjadi anggota DPR sebelumnya ya karena Bu Mega. Jadi sebagai petugas partai, dia harus mengikuti perintah Bu Mega. Betapapun mengharukannya jawaban Arteria, itu adalah keputusan yang bertentangan dengan demokrasi. Dan masalahnya, Najwa sekarang ternyata diam saja. Begitu juga dengan puluhan artis yang juga sama-sama memasang poster peringatan darurat yang disebar Najwa. Karena itu mengherankan bila Najwa dan kawan-kawannya membiarkan ini terjadi. Dalam pandangan saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka diam karena memang tidak paham betapa bermasalahnya skandal ini. Jadi dulu mereka itu ikut-ikutan saja atau panjat sosial atau cuma cari sensasi. Kedua, mereka diam karena dulu itu mereka ikut gerakan peringatan darurat karena mereka sebenarnya anti Jokowi dan partai berkuasa. Tujuan utama mereka adalah memungkinkan PDIP mengajukan calon dalam pilkada dan menyingkirkan Kaisang. Karena tujuan sudah tercapai, ya sekarang mereka diam. Ketiga, yang paling menakutkan adalah karena dulu mereka terlibat dalam gerakan peringatan darurat karena dibayar. Mana lu anak-anak abah dan juga pendukung capres pencinta bokep, kalau kayak gini nggak darurat nih? Apa kabar peringatan darurat? Suka-suka nenek. Coba kalian tag Najwa Shihab dan juga narasinya itu. Kalau begini diam baik. Mana lu influencer-influencer peringatan darurat ngaku nggak lulu dibayar untuk naikkan campaign itu? Ini kalian bahas, mau nggak? Ngatain orang kalau nggak sepikiran sama kalian buzzer. Kalian kan buzzernya bangsat. Kalian nggak ingat apa yang dilakukan Puan Maharani ini? Nge-mute, membungkam. Nangis-nangis peringatan darurat demokrasi mati. Ya inilah impostornya. Ini dia cucu Bung Karno pengganti dua caleg mundur di DPR. Nggak dipilih rakyat. Terus bagaimana dengan ini anak Puan Maharani dilantik jadi anggota DPR? Gue bukan mendukung Mulyono, terserah kalian mau bilang apa tentang Mulyono. Tapi anaknya dipilih rakyat, bukan kayak dia ini. Ini Megawati kalau bapaknya bukan presiden. Aduh, kasihan deh. Ini juga. Jadi sekarang siapa yang merusak demokrasi? Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana si Jabang Bayi menyebutkan bahwasanya Najwa Shihab terlibat kasus korupsi gitu ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada tampilannya. Mungkin si Jabang Bayi ini mengambil dari media lain baru dikomentari ya di video ini ya. Jadi teman-teman sudah menyaksikan sendiri seperti apa komentarnya dari si Jabang Bayi. Dan ada pernyataan dari Najwa Shihab yang mana Jokowi dibilang nebeng pesawat AU gitu ya teman-teman, mendapatkan kritikan dari para netizen dan juga tak lupa kritikan dari si Jabang Bayi dan banyak orang-orang yang mengkritik Najwa Shihab yang mana pernah mengatakan Indonesia darurat gitu ya. Jadi Najwa Shihab ini banyak yang mengkritik tentang pernyataan-pernyataannya dan sekarang tidak muncul lagi ya. Kemana sih si Najwa Shihab ini, dicari oleh para netizen. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.